Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Ada sedikit pembahasan terkait dengan kerancuan berpikir orang-orang ateis. Ya. Ini saya ambil dari buku tulisannya Syekh Saleh Sindi. Ya. Kalau nggak salah jenis Maraqil Wa'i, ya, baru dicetak juga dikasih dari beliau. Buku terbaru beliau tentang pemikiran, ya. Beliau sebutkan tentang kengawuran ateis. Ada beberapa yang beliau sebutkan, ada 3. Pertama tentang al-mughalatah, kerancuan. Yang kedua menghindar dari pertanyaan. Yang ketiga tentang standar ganda, yang menunjukkan kerancuan berpikir orang-orang ateis. Adapun yang pertama al-mughalatah, kekeliruan, kerancuan berpikir dalam berlogika, ya, maka ini banyak contohnya. Contohnya seperti tadi kita singgung, syubhat pertama kita singgung tadi, salah mengatakan apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan semisalnya, maka ini salah dalam pertanyaan. Sama seperti bisakah Tuhan menciptakan segitiga bujur sangkar? Tentu nggak bisa. Atau bisakah Tuhan menciptakan segitiga yang seginya 6? Ya nggak bisa. Namanya segitiga, seginya harus berapa? 3. Kalau 6 namanya segi 6. Paham? Bisakah naik ke bawah? Ya namanya naik ke atas, nggak boleh ke bawah. Itu pertanyaan syubhat mughalatah, atau salah dalam logika berpikir. Baik. Di antara juga cara berpikir, dia mengatakan tashkhis al-mujarradat, ya. Yaitu menjadikan suatu yang abstrak menjadi konkret. Suatu yang abstrak tidak dianggap konkret. Seperti mereka mengatakan tabi'ah takhtarul kainat al-mulaimah wa takhtarul aqwa. Mereka bicara tentang hukum seleksi alam. Bahwasanya alam itu ada hukum yang berlaku, yang dia akan memilih yang terkuat atau yang sesuai, yang sinkron, yang mampu beradaptasi, itu yang dipilih oleh tabiat, oleh hukum alam. Tapi hukum alam ini suatu yang abstrak atau yang konkret. Ketika mereka berbicara tentang tabiat, seakan-akan tabiat adalah suatu yang konkret. Padahal tidak ada. Itu cuma mereka bicara seakan-akan tabiat itu adalah suatu yang konkret, yang punya kemampuan, yang punya pilihan, yang dia cuma hukum alam yang berjalan, aturan. Nah, seharusnya bertanya, aturan ini ada yang bikin, ya harus ada yang bikin. Sehingga ketika mereka bicara tentang tabiat, mereka seakan menganggap tabiat ini suatu yang konkret, padahal dia suatu yang abstrak. Ini juga salah dalam logika berpikir. Contoh lagi disebut oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala tentang misalnya menjadikan hasil sebagai mukaddimah dan problem sebagai jawab. Ini gampangnya begini. Kalau kita tanya kepada mereka, kamu mengatakan alam ini terjadi dengan asywa'i. Al-asywa'iyah maksudnya acak. Ibarat kita taruh huruf 1000, terus kita lempar. Tiba-tiba terusun dengan sendirinya. Firanda Andirja. Ini kan kemungkinannya kecil, paham? Antum taruh 1000 huruf, antum acak, terus antum lempar. Qadarullah tulis Firanda apa? Andirja. Mungkin ini ada, tapi sangat-sangat apa? Kecil. Apalagi berulang-ulang. Kedua Firanda Andirja lagi. Ya, ini berarti bukan acak. Pasti ada yang atur, paham? Maka ketika kita tanya kepada mereka, kalian mengatakan alam tercipta dengan secara acak. Bukankah alam ini tidak acak? Ada dia mutqan dengan itqan. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai'. Inilah ciptaan Allah yang Allah mengkokohkan, profesional dalam menciptakan segala sesuatu. Lalat dengan sebagai hewan pengganggu dengan profesional, dengan mata fasenya, dengan gerakannya, dengan kemampuannya menghisap, kebun terbangnya, dengan suaranya yang mengganggu. Siapa yang bisa bikin lalat secara profesional seperti ini? Ini tidak acak. Kalau acak nggak jadi seperti ini. Ya. Kita katakan, kalian mengatakan alam terjadi dengan sendiri tanpa Tuhan secara acak. Lah, kenapa yang hasilnya kok tidak acak? Hasilnya tidak acak. Karena kalau mereka bilang dengan aturan, mereka terjebak dengan ada yang bikin aturan. Berarti ada Tuhan. Maka mereka menghindar alam ini terjadi dengan ada yang mengatur. Mereka tidak mau ngomong begitu. Karena kalau bilang alam ini terjadi ada yang mengaturnya, runtuhlah ateis mereka. Mau tidak mau mereka mengatakan alam ini terjadi secara kebetulan, acak, sudfah, dan asywaiyah. Ini Tuhan mereka sudfah, kebetulan, dan acak. Kalau dia terjadi kebetulan dan acak, kenapa terjadi suatu yang teratur seperti ini?
Mereka bingung, mereka jawabnya, alam terjadi dengan acak, dan inilah keacakannya seperti ini. Kita nih ingin tahu bukti alam tercipta dari acak, kata mereka inilah acak lah. Nah, ini kan logika nggak jalan. Saya minta bukti bahwasanya alam tercipta dengan acak. Kau bilang inilah keacakan alam. Lah gimana? Ini teratur, bukan acak, ini teratur. Ini maksudnya mereka rancu dalam berpikir. Kita minta bukti alam tercipta dari acak, kata mereka alam yang terjadilah sudah terjadi secara acak. Inilah hasilnya lah. Inilah hasilnya. Contoh lagi. Yang keempat, ateis berkata, mereka yang cari bukti bahwasanya terjadi evolusi, terjadi seleksi alam. Kata mereka bakteri bisa mutasi. Karena dikasih ini mungkin melawan antibiotik, lama-lama bakteri bisa kuat. Berarti dia kuat. Berarti mutasi itu ada. Virus kemudian begini, kemudian bisa mutasi. Taib. Kita tidak mengingkari hal tersebut. Tapi itu semua tidak mendukung teori evolusi. Kenapa? Karena itu hanya proses terjadi, tidak berubah pada hewan lain, paham? Bakteri menjadi lebih kuat, kebal, tetap aja bakteri, paham? Virus pun kalau berubah jadi tetap corona model 1, corona model 2, tetap aja namanya apa? Corona, tidak berubah jadi kodok, paham? Paham? Kita juga kalau makan anak kecil jadi besar, ada perubahan. Tadinya lemah menjadi kuat. Kita minum vitamin jadi kuat. Sementara teori evolusi yang kau ajukan itu berubah ikan jadi burung, itu jadi masalahnya, tidak ada buktinya. Ini penipuan, kau berdalil dengan suatu untuk berdalil untuk yang lain. Yang kau jadikan dalil itu hanya bakteri atau virus yang berkutat pada bentuknya sebagai bakteri dan berkutat sebagai bentuknya sebagai virus, tidak berubah bentuk. Adapun yang mereka sebutkan dahulu alam semesta dari air, kemudian dari ikan, kemudian ikannya berkembang akhirnya keluar jadi gajah, jadi jerapah, jadi monyet, jadi manusia, jadi kodok. Kita ini semua berasal dari ikan-ikanan, paham kata mereka. Nah, mana buktinya? Sebutkan satu contoh bukti bahwasanya mereka bilang tadi buktinya bakteri tidak berubah, tetap jadi bakteri, cuma tambah kuat, tambah kebal karena antibiotiknya nggak tuntas. Ya, virus mungkin karena saking panasnya berubah, tapi tetap jadi virus, tidak jadi makhluk yang lain. Apa jawaban mereka? Suatu saat akan datang buktinya. Itu ada bukti sekarang saat. Nanti saja kalau sudah datang buktinya kau jadi ateis. Sekarang jangan dulu jadi ateis. Nanti aja kalau sudah datang buktinya baru kau jadi ateis. Ya. Dan ini dia Darwin yang sudah kita pernah bahas. Darwin ketika bingung, dia bilang bahwasanya kita ini semua berasal dari suatu makhluk yang sama, kemudian ada yang menjadi monyet, ada yang kemudian berkembang jadi apa? Manusia. Kata mereka, tapi kita semua berasal dari benda zat yang lebih sederhana. Antara manusia dan monyet kembali kepada rumpun yang sama. Ya, jadi mereka mengatakan, jadi bukan dikatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet, bukan. Tapi monyet dan manusia berasal dari rumpun yang sama. Cuma satu tidak bisa evolusi terus sehingga bertahan menjadi monyet, yang satu bisa berubah jadi orang Eropa, jadi orang Asia. Tapi sebenarnya sama. Nah, di antara bantahan kepada Darwin, kita bilang, coba lihat fosil-fosil yang ada. Nggak ada. Harusnya kalau mereka mengadakan galian fosil, harusnya ada perubahan dari ikan, terus ikan agak seperti kodok. Harus ada tahapan, tapi ternyata tidak ada. Fosil ditemukan ada makhluk tengah-tengah, apa namanya itu? Iya, makhluk transisi nggak ada. Nggak ada monyet ganteng dikit gitu, nggak ada. Atau ikan ganteng dikit sebelum jadi jerapah, nggak ada. Apa kata Darwin? Mungkin suatu saat akan ditemukan fosilnya. Karena kita masih kekurangan ilmu, kekurangan kemampuan untuk menggali. Lah, gimana kau mengambil suatu kesimpulan, hipotesa sementara dalilmu tidak ada. Oleh karenanya, ini contoh maksudnya, saya dikatakan mereka melakukan penipuan untuk berdalil dengan perubahan bakteri atau perubahan virus untuk mengatakan bahwasanya makhluk bisa berubah dari ikan menjadi apa? Menjadi hewan atau burung menjadi dan seterusnya. Antum semua ini berasal dari ikan dulu katanya. Cuma ada ikan paus, ada ikan lele. Tapi kita semua berasal dari apa? Jadi kita sama ikan lele sama-sama satu nenek moyang. Jadiin aja lah. Lele goreng, lele rebus. Taip.